Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita kehidupan. Jadi kali ini nih kita kedatangan tamu yang dia tuh punya cerita yang seru banget. Namanya ku samarin jadi Mas Imran. Halo Mas Imran, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Oke Mas Imran, jadi langsung aja nih. Gimana tuh kronologisnya yang katanya Mas Imran pernah bermalam sama sosok wanita di Gunung Merbabu ini yang katanya udah meninggal sejak 3 tahun yang lalu. Jadi cerita awalnya itu kita berangkat 7 orang gunain mobil pribadi dari teman saya. Kejadian ini nih terjadi tahun 2012. Itu bulan Oktober, saya ingat banget di akhir bulan kita cari memang tanggal merah. Terus pas sampai di Gunung Merbabu nggak ada yang aneh, situasinya seperti biasa. Saya mulai mendaki gunung sama teman saya dan memang pada saat itu yang ketemu itu yang daki gunung cuman kita, tim kita yang lain itu nggak ada. Kita tuh mulai naik itu emang agak siang, jadi pas kita menuju ke pos 1 itu memang saya ada melihat satu sosok seperti bayangan aja itu sekilas lewat. Cuman ya udah, saya nggak pikirin, kan udah biasa juga. Terus juga kan setiap pendaki gunung itu pasti tahu tuh dia kalau naik gunung itu ada peraturannya. Jadi apapun yang kita lihat selama naik itu nggak boleh diceritain sampai kita bisa turun dengan selamat. Jadi kita terus aja naik. Udah itu tiba kita di pos 1, saya dan teman-teman saya itu putuskan untuk istirahat dulu sebentar. Merbabu kan itu memang view-nya bagus banget. Jadi saya ambil kesempatan dong buat foto-foto. Terus udah beberapa saat istirahat, teman saya nih ngajak lagi buat lanjut naik ke atas. Tapi karena saya pikir saya masih nanggung foto-fotonya karena asik banget, saya bilang dong sama teman saya, udah lo naik aja duluan, gue ntar nyusul. Karena saya pikir saya udah hafal banget nih rute Merbabu. Memang pas kejadian itu udah yang keempat kalinya saya naik Gunung Merbabu. Jadi saya pikir hafal banget nih jalannya Gunung Merbabu. Sebentar dong mau nyusulin teman saya aja. Gak tahu berapa lama, udah selesai saya foto-foto. Saya lihat teman saya udah jauh nih, gak kelihatan lagi. Cepet dong saya pengen kejar rombongan teman saya tadi. Pas udah di perjalanan, saya ketemu nih sama satu orang perempuan pakai pakaian pendaki juga. Oke, jadi pas pertama kali Mas ngeliat perempuan ini nih, ada yang aneh nggak? Atau mungkin dari raut wajahnya? Atau biasa aja sama kayak Mas ketemu orang lain manusia biasa gitu? Gak ada yang aneh, biasa aja. Jadi saya tanya kan, kamu ketinggalan dari rombongan teman-teman kamu juga? Dia bilang sama saya, iya, dia terpisah dari teman-temannya juga. Karena dia perempuan, saya ajaklah ikut sama saya. Kita jalan terus, saya aneh nih. Udah 4 jam hampir saya keliling ini Gunung Merbabu, saya nggak bisa ketemu sama teman-teman saya. Nggak ketemu-ketemu jalannya, keliling aja. Nggak terasa kita jalan, hari udah malam. Sikap dia tuh biasa aja, kita ketawa, ngobrol, kenalan. Nah, karena udah malam, saya pilihlah tempat buat bangun tenda. Pas udah selesai bangun tenda, saya suruh dia dong yang tidur di dalam, karena dia kan perempuan. Jadi saya tidur di luar. Nggak ada terjadi apa-apa, kita tidur aja baik-baik aja malam itu. Singkat cerita, kita tidur malam itu pas udah jam 6 atau jam setengah 6 pagi kalau nggak salah, dia bangunin saya. Dia bilang, mas, aku duluan ya, takut nggak sempet nanti ngejar teman aku. Karena saya posisinya masih ngantuk, jadi saya nggak banyak tanya, saya jawab dong, oh iya jalan aja. Dia langsung ambil tasnya dia, saya lihat dia langsung terus jalan. Pas hari udah mulai terang, saya bangun tuh. Saya buka mata saya toleh ke kiri, itu pas banget saya ada di tepi tebing. Kalau saya guling dikit aja, saya bisa jatuh ke dalam tebing itu. Kaget dong, kaget banget, saya spontan, respek, langsung tegak. Maaf nih Mas, aku potong. Emang pada saat Mas dibangunin sama si wanita itu, apa Mas nggak tahu atau Mas nggak sadar kalau Mas tuh posisinya tidurnya di samping tebing? Nggak tahu, benar-benar nggak sadar. Pas malam saya bangun tenda itu pun, saya ngeliatnya tuh benar-benar posisinya ada di hutan biasa. Lanjut lagi, saya anggap mungkin saya dikerjain nih sama penunggu di sini. Saya terus jalan lagi, beberapa kilometer dari tempat saya bangun tenda tadi, saya ketemu sama tas cewek ini. Tasnya tuh masih lengkap banget, saya periksa ada kartu tanda pengenalnya, ada lengkap lah isinya, semua lengkap.
Saya pikir ini cewek tuh pasti pengen cepet, jadi kelupaan sama tasnya sendiri. Singkat cerita, saya tetap naik dong ke atas. Saya bawa nih tas cewek ini. Pas sudah sampai di puncak Merbabu, saya ketemu sama teman-teman saya tadi, sama rombongan saya. Teman saya bilang, gue kira lo nggak jadi naik, balik lagi dari pos 1. Kata dia gitu, karena nggak ketemu-ketemu ditungguin. Saya duduk, saya cerita sama teman saya, iya nih, saya tadi ketemu perempuan juga yang dia tuh ketinggalan sama timnya, gini-gini, bla bla, panjang cerita. Teman saya nyeletuk langsung, bukannya dari kemarin sampai hari ini tuh yang naik Gunung Merbabu ini cuman kita, katanya, cuman tim kita, nggak ada tim yang lain. Saya kaget dong langsung, jadi semalam yang ngobrol sama saya itu siapa? Kan masih wujudnya manusia saya lihat, terus yang ketawa-ketawa, pokoknya banyak cerita, itu siapa? Saya tetap nggak percaya sama teman saya, jadi mungkin saya kira teman saya itu salah. Jadi kita turun dari Gunung Merbabu, turun ke bawah, tas cewek ini tetap saya bawa, karena di situ tuh alamat lengkapnya semuanya ada. Pikiran saya memang pengen balikin ini tas ke alamatnya, karena kebetulan saya dan perempuan ini tuh satu daerah, saya lihat dari biodatanya. Jadi pas sudah pulang, 3 hari setelah saya naik Gunung Merbabu itu, pas di rumah, saya ngeliat tas itu, kepikiran saya pengen balikin tasnya. Besoknya saya cari dong alamatnya, ketemulah satu rumah. Satu rumah itu saya ketokin, keluar nih ibu-ibu. Saya bilang, saya ketemu sama anak ibu, saya mau kembaliin tasnya. Ibu itu ambil tasnya, dia lihat semua isi dalam tas anaknya itu. Ibu itu nangis. Saya tambah kaget dong, kenapa nih si ibu nangis? Terus saya disuruh masuk, disuruh duduk, ibu ini cerita. Ternyata anaknya itu tuh hilang di Gunung Merbabu dan sampai sekarang mayatnya nggak ditemuin. Hilangnya itu sejak tahun 2009. Saya tuh antara percaya antara enggak, saya kebingungan. Teman saya langsung tepuk dada saya. Terus kita tuh langsung ngomong berdua, si ibu ini ngajak saya ketemu satu makam. Makam ini dibuat gak ada mayatnya, hanya untuk kenang-kenangan aja. Makam ini makam si cewek tadi. Pokoknya pas dibilang si perempuan itu gak ada, saya tuh langsung merinding banget dari ujung kaki sampai ujung rambut. Terima gak terima, memang dia yang saya temuin kemarin. Mungkin karena saya satu wilayah sama dia pengen nitipin sesuatu sama saya. Udah selesai cerita itu, saya pulang. Saya udah mulai membiasakan diri, mulai menerima keadaan sama yang saya temuin kemarin. Ya udah selesai. Saya pun sekarang banyak belajar. Saya pesan aja sama anak-anak yang suka naik gunung. Pokoknya selama naik gunung itu harus dijaga dari omongannya, tingkah lakunya, sikap kita. Karena tuh makhluk yang kayak gitu selalu ada di sekitar kita. Wah, ceritanya benar-benar menarik banget nih Mas Imran. Tapi sayang kita udah ada di penghujung acara. Saya juga mau ucapin terima kasih buat Mas Imran yang udah luangin waktunya buat saya dan juga buat cerita kehidupan. Oh iya, Mas Imran trauma nggak naik gunung atau sekarang masih suka hiking? Terima kasih juga Mbak sudah dikasih tempat buat cerita. Kalau untuk trauma kayaknya enggak lah. Saya masih suka hiking sampai saat ini. Cuman itu jadi kayak pengalaman berharga aja. Oke, sahabat cerita kehidupan yang ada di rumah, jangan lupa di subscribe, like, dan komen biar aku tambah semangat lagi buat videonya. Dan juga tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.